Pernah terjadi, kurang lebih terjadi tahun 17-18 Hijriah, di zaman kekuasaan Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikenal dengan Taun Amwas. Jadi wabah yang terkenal di wilayah Amwas, ya. Itu kurang lebih terjadi tahun Masehinya 639 Masehi. Waktu itu mati kurang lebih 20-25 ribu jiwa kena wabah ini. Dan mereka pada saat itu kebetulan kaum muslimin sedang menghadapi orang-orang Romawi. Umar bin Khattab lagi keluar dengan pasukan besarnya untuk menghadapi Romawi, menaklukkan mereka agar bisa menerima Islam. Dan pada saat itu, pada saat Umar bin Khattab lalu mau masuk ke dalam sebuah lokasi, ternyata di sana ada informasi yang sampai kepada beliau, ada wabah taun, ada wabah yang mematikan di dalam ini. Maka Umar bin Khattab menahan seluruh pasukannya, lalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dari Muhajirin, dari Ansar, orang-orang yang dianggap senior. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masukkah? Baru kita tawakal kepada Allah? Kena ya sudah, nggak kena ya sudah? Atau kita nggak masuk lalu kita dianggap lari dari takdirnya Allah? Kesimpulannya teman-teman sekalian, pada saat itu ada dua orang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, juga Mu'adz bin Jabal, berkata, wahai Amir Mu'minin, apakah anda lari dari takdirnya Allah? Udah masuk aja, tawakal. Lalu Umar bin Khattab menjawab, mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan kau yang ucapkan, artinya sayang kalau kau sampai ucapkan itu, sebenarnya kau harus berilmu. Lalu kata Umar, bagaimana kalau seandainya kau punya gembalaan, lalu ada dua buah lembah, satu lembahnya itu tidak ada tanamannya, yang satu ada tanamannya, kira-kira yang mana kau akan bawa gembalaanmu? Ke tanah tandus lalu kau katakan tawakal Allah, atau ke tanah yang ada tumbuh-tumbuhannya? Lalu kata Umar, saya tidak akan masuk. Abu Ubaidah pun tetap ngotot, dia masuk, salaman sama Umar bin Khattab, akhirnya sama Mu'adz bin Jabal masuk dan terbunuh dengan wabah tersebut. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah masuk dua sahabat yang muda ini, ternyata ada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang masyhur namanya, datang mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya punya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau wabah taun ada di sebuah lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah di dalam, jangan kalian keluar. Maka kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah memandu kami. Oleh karena itu, isolasi ini sangat positif. Artinya memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagiannya sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan corona ini dari tangan orang bisa pindah langsung, pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka umrah, bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, bagi kaum muslimin. Berapa juta orang yang tahu setiap hari, berapa banyak orang yang tahu setiap hari, dan berapa banyak tersebar seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup. Dan penutupan umrah haji bukan baru sekarang. Sudah dalam sejarah Islam beberapa kali terjadi umrah haji tertutup. Tapi hal-hal terjadi karena peperangan, ada karena peribut antara kekuasaan dan segala macam hal. Jadi ini bukan hal yang baru. Apalagi ini hanya sementara waktu saja. Demi maslahat semuanya. Dan ini ada dalam syariat kita. Oleh karena teman-teman yang tidak punya ilmu jangan banyak berbicara. Akhirnya mendapatkan dosa. Apalagi bahasanya, kenapa pemerintah Saudi? Berarti satu Saudi disalahkan. Berapa banyak orang yang Anda harus minta maaf dengan masalah ini? Maka harus hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Maka dalam kondisi fitnah seperti ini kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang benar. Sudah ada betul-betul penelitian baru kita berbicara.